Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Ini adalah awal dari bab tentang ibadat. Ibadah yang paling utama adalah ibadah salat. Dan ibadah salat tidak diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi syarat. Salah satunya adalah bersuci. Nah, karena itulah para ulama fikih biasanya dalam kitab-kitab fikih selalunya dibicarakan tentang Kitabut Thaharah. Kenapa? Karena dia merupakan syarat dari amal yang paling utama, yaitu ibadah salat. Dalil bahwasanya ibadah salat adalah amal yang paling utama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah amal yang paling utama yang diletakkan di atas muka bumi. Faman istata'a ay yastakthir, barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, yaitu salat sunnah maksudnya, falyastakthir, maka hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, karena itulah Al-Imam Ahmad dan yang lain-lain, mereka dalam satu hari salat sunnahnya sangat banyak. Imam Ahmad misalnya dalam satu hari 300 rakaat salat sunnah. Jadi mungkin kira-kira 150 rakaat di malam harinya, 150 rakaat di siang harinya. Dan Imam Ahmad berpesan, ya, yu'jibuni, kata beliau, menyenangkan saya bahwasanya seseorang itu kalau sudah selesai dari suatu pekerjaan, ayyakuma ila shalah, bahwasanya dia kemudian berdiri melakukan salat. Jadi dengan kata lain, nganggur-nganggur salat. Satu pekerjaan selesai, kemudian istirahat salat. Nanti pekerjaan yang lainnya lagi selesai, istirahat salat. Maka salat ini bisa sebagai jeda untuk aktivitas kita, sekaligus kita istirahat, sekaligus kita mendapatkan pahala amalan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun lakinnahu mansukhun 'inda al-jumhuri khilafan li Ahmad. Dari seorang laki-laki yang dia bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwasanya mandi seorang wanita dengan sisa air laki-laki, ya, misalnya suaminya, atau seorang laki-laki dengan sisa air seorang wanita, misalnya istrinya. Dan hendaklah keduanya itu yaghtarifa, menciduk jami'an bersama-sama. Ini maksudnya suami istri mandi bersama. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan sanadnya sahih, tetapi hadis ini mansukh menurut jumhur ulama, berbeda dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa hadis ini masih terpakai. Jadi ringkasnya, dulu di awal Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki memakai sisa air perempuan. Demikian juga perempuan memakai sisa air laki-laki. Nah, terus kalau keduanya junub gimana? Maka hendaklah mandi bersama, mandi secara jamaah. Jadi dalam Islam sebagaimana diajarkan salat berjamaah, juga ada makan berjamaah, juga ada mandi berjamaah. Mandi berjamaah maksudnya suami istri. Dan hukumnya menurut para ulama fikih adalah mubah. Mubah hukumnya suami istri mandi berjamaah. Saya sampai hari ini belum menemukan yang mengatakan hukumnya sunnah, tapi hukumnya apa? Mubah. Karena memang hadis ini sudah mansukh tadi menurut jumhur ulama. Adapun Imam Ahmad, beliau berpendapat yang lain, bahwasanya kalau seorang perempuan itu menggunakan satu air untuk bersuci secara sempurna, maka setelah itu sisa air tersebut tidak bisa dipakai oleh laki-laki. Ya, jadi syaratnya dipakai untuk bersuci, menghilangkan hadas secara sempurna, sampai sempurna. Itu baru kemudian sisa air tersebut tidak bisa digunakan untuk oleh laki-laki. Ini mazhab beliau yang saya paham, wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini kita ambil faedah bahwa rajulin, seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini tidak disebutkan namanya siapa beliau. Tapi hadis seperti ini bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah hadis yang tidak masalah. Kenapa? Menurut ahlus sunnah wal jamaah, seluruh sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil.
adil itu tidak fasik. Sehingga riwayat dari sahabat Nabi siapapun dia, baik itu yang dikenal atau tidak dikenal, apakah disebutkan namanya ataukah tidak disebutkan namanya, ini semuanya hadisnya makbul, ya, hadisnya diterima oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Maka karena kita ahlus sunnah wal jamaah, kita pakai kaidahnya ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya semua sahabat Nabi tanpa terkecuali, siapapun juga, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Uthman, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Hasan, Husain dan sebagainya, semuanya, semua sahabat Nabi SAW tanpa terkecuali adalah orang-orang yang adil, sehingga riwayatnya bisa diterima tanpa kita pedulikan siapa beliau, orangnya disebutkan namanya ataukah tidak. Berbeda kalau misalnya rawinya di bawah generasi sahabat, ya, seorang tabi'i misalnya, tidak disebutkan namanya, dari seorang tabi'i misalnya, ini menyebabkan hadisnya jadi dhaif karena orangnya tidak jelas siapa dia. Apakah orangnya ini terpercaya dalam periwayatan hadis ataukah tidak, perlu dicek ulang. Tapi kalau sahabat Nabi, tidak ada perbedaan di antara ahlu sunnah bahwa semua sahabat Nabi adalah orang-orangnya udul. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qalat khawlatu ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma' wa la yadurruki atharuhu akhrajahu Abu Dawud wa huwa hasanun wa wahima al-hafiz fil bulughi fa'azahu lit-Tirmidzi wallahu a'lam. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan juga ibunya, dia mengatakan, telah berkata Khawlah, ya Rasulullah, apabila tidak lenyap darah itu, maksudnya di sini adalah darah haid. Jadi maksudnya kalau baju dicuci tapi darah haidnya masih membekas, bagaimana? Maka beliau menjawab, cukup bagi engkau air, yaitu cukup dicuci, dan tidaklah memudarati engkau bekas dari darah haid tadi. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan hadis ini hasan, dan telah waham, yaitu telah rancu Al-Imam Al-Hafidh di dalam kitab Bulughul Maram, sehingga dia menisbatkan riwayat ini pada Imam Tirmidzi, padahal Imam Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Wallahu a'lam. Maka siapa yang punya kitab Bulughul Maram, silahkan nanti dilihat pada hadis ini, ya, bahwa takhrij Imam Tirmidzi di situ, bahwa Imam Tirmidzi meriwayatkannya itu tidak benar, ya. Yang meriwayatkan adalah Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi saya hanya menukil dari perkataan para ulama, kemudian saya kumpulkan dalam risalah atau buku ini. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila darah haid itu mengenai kain atau apapun juga, maka wajib untuk dicuci. Karena itu hadis ini menunjukkan darah haid hukumnya adalah najis, ya, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa darah haid adalah najis. Adapun darah-darah yang lain, ya, selain haid dan nifas, maka masih diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun mayoritas ulama berpendapat darah apapun juga itu adalah najis, tapi sebagian kecil ulama berpendapat, ya, tampaknya yang memulai adalah Al-Imam Asy-Syaukani, bahwasanya darah itu tidak najis kecuali yang ada dalil najisnya secara jelas. Nah, ternyata yang ditemukan dalil najisnya secara jelas adalah darah haid atau darah nifas. Selain itu, tidak ada dalil yang tegas-tegas menunjukkan najisnya darah. Misalnya darah mimisan atau darah dari luka, dan sebagainya. Nah, itu semuanya tidak najis menurut Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa darah haid kalau mengenai baju, kemudian bajunya sudah dicuci, ternyata masih ada asar, ada bekasnya. Nah, maka bekas ini tidak memadharati, alias baju itu sudah suci, nggak ada masalah. Dan bekas itu ada dua macam, ya. Ada bekas berupa warna, ada bekas berupa bau. Darah haid itu mempunyai dua sifat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nanti akan kita baca insyaallah, yaitu beliau mengatakan bahwa darah haid itu aswad yu'raf atau aswad ya'rif, ada dua bacaannya. Darah haid itu merah kehitam-hitaman dan mempunyai bau yang khas. Nah, berarti Nabi mensifatkan dua sifat. Pertama, dia punya warna, yaitu merah kehitam-hitaman, merah pekat maksudnya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai bau yang khas. Nah, maka kalau salah satu dari dua sifat ini masih meninggalkan athar, masih meninggalkan bekas, maka itu tidak masalah. Yang penting sudah dicuci.
Maka ini termasuk dalam bab apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Demikian juga pada surah At-Talaq ayat 7, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa kalau misalnya kasur kita terkena kencing anak misalnya, dan kasur termasuk karena tebal ya, termasuk yang tidak bisa dicuci, maka para ulama katakan cara mensucikannya dengan dituangi air, kasurnya dituangi air, kemudian dijemur. Setelah dijemur, apabila masih ada asar baunya kencing tadi, maka ini tidak ada masalah karena sudah apa? Disiram air. Tetapi memang teorinya supaya tidak tercium bau kencing itu, hendaklah air tadi dicampuri dengan Baiklin dan lain-lainnya misalnya. Karena kalau dicampur dengan Baiklin, maka insya Allah baunya sudah tidak tersisa lagi. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa ulama itu bisa salah. Nih, di sini Al-Imam Al-Hafidh dalam kitab Bulughul Maram menisbatkan hadis ini pada Imam Tirmidzi, ternyata tidak ada dalam Sunan Tirmidzi. Yang mengatakan adalah para ulama, nih, bahwa beliau waham dalam hal ini. Dan itu biasa. Seorang ulama menulis suatu kitab berdasarkan hafalan yang dia miliki, tidak seperti kita ya. Kita menulis kitab kan copy paste dari kitab-kitab yang sudah ada kemudian dikumpulkan, namanya jamak dan tartib. Nah, kalau ulama dulu menulis kitab itu dari hafalan mereka, sehingga wajar kalau ada sedikit salah-salah begini. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.